Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Power OCL 504. Nah, ini video ini ditujukan buat rekan-rekan yang masih awam ya, atau masih pemula dan belum terlalu paham mengenai rangkaian power amplifier. Kemudian rekan-rekan yang baru pemula kemudian membeli kit power amplifier ini di toko atau di online. Ini yang 504 ini ada tripod di tengah ya, seperti ini. Nah, ini bagi yang sudah sering merakit atau memasang ini nggak akan bingung, tapi buat yang masih pemula atau awam atau baru menemukan pertama kali driver power yang memakai tripod seperti ini, maka akan kebingungan apakah fungsinya dari tripod ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari tripod ini. Fungsi tripod ini bukanlah volume ya, atau untuk mengecilkan atau membesarkan suara, itu bukan, melainkan tripod ini untuk setting DCO. Apa itu DCO? DCO ialah tegangan DC out dari out speaker dari power amplifier ini ya. Ini adalah speaker out. Ini tegangan DC nya harus 0, dalam skala terkecil harus 0, karena yang dibutuhkan speaker kita adalah tegangan AC. Tegangan AC dihasilkan dari input sumber suara. Nah, itu akan menghasilkan tegangan AC atau gelombang AC. Nah, jika DCO terlalu tinggi maka bisa menyebabkan dengung atau menyebabkan speaker terlalu bergerak ke dalam atau bergerak keluar. Itu tergantung DCO kita berada di bagian minus atau plus. Nah, itu akan sangat berbahaya sekali buat speaker kita, karena bisa selain didengarkan kurang bersih, ada dengungnya. Kalau DCO terlalu besar ada dengung. Kemudian biasanya kalau DCO tidak kosong-kosong, maka bias pun tidak imbang dan menyebabkan transistor final akan panas sebelah. Nah, kemudian bagaimana cara men-settingnya? Cara men-settingnya adalah dengan memutar tripod ini. Akan tetapi terlebih dahulu yang harus kita perhatikan adalah apakah kita harus memasang transistor final atau tidak untuk mengecek atau mengeset DCO ini. Yang perlu kita perhatikan adalah resistor emitter transistor driver. Ini adalah transistor driver. Kita perhatikan di kaki emitter ini ada resistor 2 watt biasanya. Nah, kita perhatikan kalau dia ada 2 buah dan nyambung ke out, gabung ke out ini, maka transistor final tidak perlu kita pasang, kita sudah bisa mengeset DCO. Akan tetapi kalau resistor emitter ini ada 1 buah dan terhubung antara emitter dan emitter transistor driver, maka kita wajib memasang transistor final dulu. Kalau tidak bisa kita set. Contoh resistor emitter ya, yang 1 buah ini biasanya pada driver 400 watt ya. Ini ada 1 buah, emitter to emitter, kemudian ke bias basis final. Nah, itu kalau tidak memasang transistor final atau kita ubah seperti ini, maka kita tidak bisa mengeset DCO. Nah, kalau seperti ini ya, seperti ini kita bisa mengeset DCO tanpa harus memasang transistor final. Nah, semoga bisa dipahami ya. Ini dari emitter transistor driver ke out, kemudian yang sini dari emitter juga ke out. Nah, ini kita bisa langsung set saja tanpa memasang transistor final. Kemudian poin yang perlu kita perhatikan lagi ya, ini juga nggak wajib sebenarnya, nggak juga bisa. Ini adalah inputnya di groundkan biar DCO nya tenang, nggak lari-lari ya, karena osilasi input.
Ini inputnya kita groundkan, atau kalau sudah dipasang potensio bisa kita ke nolkan potensionya, karena sama saja mengenolkan potensio sama saja input di groundkan. Ini saya pasang, saya solder saja, inputnya di groundkan. Oke, seperti ini input kan, saya gabung ke ground. Oke, sesudah input kita gabung ke ground, kita siapkan multimeter ya. Kita siapkan multimeter. Kemudian kita siapkan juga power supply. Kita harus hidupkan driver ini dulu menggunakan power supply. Power supply sebaiknya kalau untuk uji pertama kali atau set DCO ini jangan terlalu tinggi dulu ya. Ini kisaran 25 VAC saja. Nanti kalau sudah beres baru kita ke voltase yang tinggi, karena walaupun driver dari toko ini kan belum tentu juga ya, walaupun kadang sudah tested tapi kadang ada juga human error, lupa nggak dites atau nggak berfungsi, itu ada kasus seperti itu. Kita untuk jaga-jaga agar tidak ada yang terbakar, kita gunakan power supply rendah dulu. Oke, saya akan menyambung power supply-nya. Ini ground, kemudian ini negatif bisa dijabetkan pada kaki kolektor transistor driver. Positif. Kemudian untuk multitesternya ground juga ke ground. Kemudian yang probe merah ke out speaker. Oke, kita mulai dari skala yang terbesar dulu ya, skala 20 volt. Skala 20 volt, kemudian kita hidupkan power supply-nya. Nah, kalau skala 20 volt ini sudah kosong-kosong, berarti driver ini sudah berfungsi atau sudah normal ya. Kemudian kita kecilkan skala lagi ke 2 volt. Nah, kemudian kita kecilkan lagi ke skala 200 mV. Nah, ini adalah tingkat skala paling terkecil. Kalau di skala 200 mV ini DCO sudah kosong-kosong, maka driver ini sudah sangat bagus. Ini pada skala 200 mV ada 0,7,5 negatif. Oke, kemudian kita putar trimpot ini ya. Kita putar trimpot pelan-pelan sampai DCO 0000 pada skala 200 mV. Pelan-pelan saja. Oke, ini sudah 000. Nah, ini nggak bisa diam ya. DCO untuk driver power ini memang nggak bisa diam. Tapi untuk yang gerak itu cuma sebelah sini pada skala 200 mV ini sudah sangat bagus. Atau kalau rekan-rekan kesulitan ya, loncatnya terlalu banyak, bisa mengecilkan nilai trimpot ini. Ini memakai 220 ohm. Bisa dikecilkan lagi nilainya, misalnya ke 200 ohm atau 100 ohm. Itu nanti loncatnya DCO nggak terlalu banyak.
Oke, kemudian untuk mengecek bias ya, mengecek bias itu ada dua metode, yaitu bias pada transistor driver dan bias pada transistor final. Untuk yang transistor driver biasnya ada di basis sama, kemudian yang final juga ada di basis. Yang pertama kita besarkan dulu skala ke 2 volt. Untuk mengecek bias transistor driver, kita lepaskan dulu probe positif ya, kita pindahkan ke kaki basis driver. Nah, untuk yang bias driver positif ini ada 830. Kemudian untuk yang negatif 824. Kemudian untuk yang bias final ini ada 330. Kemudian 330 juga. Ini sudah sangat imbang sekali, sudah sangat imbang. Kita kembalikan lagi ke DCO ya. Nah, begitu tadi untuk cara mengecek bias ya. Otomatis kalau DCO sudah kosong-kosong maka bias sudah pasti imbang. Ini untuk driver kelas AB seperti ini. Kemudian ini ada sedikit tips ya, kalau rekan-rekan mau mencoba power amplifier ini berfungsi atau bersuara normal atau tidak ya, tanpa harus menggunakan speaker. Kita bisa cek tanpa menggunakan speaker. Caranya seperti ini ya. Kita matikan dulu power supply-nya. Jadi kita bisa mengecek apakah driver power ini berfungsi normal atau tidak tanpa menggunakan speaker. Oke, kita lepas dulu solderan untuk input yang tadi di groundkan ya. Kita lepas dulu. Kemudian probe tester sama seperti kita set DCO. Nah, kemudian ini skala multimeternya kita ke AC, ke skala volt AC. Ini skala 200 volt AC. Oke, kemudian kita hidupkan. Lalu kita sentuh probe input dengan jari tangan. Nah, apakah ada voltase naik? Kalau ada voltase naik ini berarti inputnya sudah masuk atau sudah dipastikan bunyi. Nah, 9,9 VAC. Ini besarnya VAC ini tergantung penguatan dari driver ini ya. Kalau penguatannya besar, misal memakai seperti Namek itu memakai resistor feedback, resistor gain 220 ohm, itu hasilnya VAC nya hampir sama seperti power supply. Misal kalau kita supply 30 volt maka hasil inputnya ini hampir menyamai 30 volt. Itu kalau gainnya terlalu besar, seperti power Namek itu yang original gainnya sangat besar. Kita buka sedikit saja suaranya sudah keras. Tapi untuk yang ini standar ya, untuk yang resistor gain 560 ini untuk input VCC inputnya sekitar 28 volt, maka untuk VAC outnya kalau probe input kita sentuh tangan maka hasilnya kisaran seperti ini, 9 VAC. Nah, ini adalah tips kalau rekan-rekan malas menghubungkan speaker. Misalnya kalau kita mau ngetes kit berfungsi atau tidak, itu saja, bukan mengetes kualitas suara ya, mengetes apakah kit berfungsi atau tidak. Itu bisa pakai metode seperti ini, yaitu dengan cara menyentuh input kemudian probe out kita pindah ke skala VAC. Nah, itu saja tips saya matikan dulu.
Nah, kemudian ada rekan-rekan juga yang masih kebingungan ya kalau mengetap driver power ini SOCL 504 di tab kenapa suara serak. Nah, suara serak kalau volume kecil, nah itu berarti bisa jadi bias kurang, kemudian power supply juga kurang besar, kemudian bisa jadi resistor emitter tab itu terlalu kecil. Nah ini nanti kalau di tab kan menjadi sekitar 100 ohm ya untuk emitter transistor tab-nya. Nah itu solusinya kita bisa membesarkan bias kita besarkan, yaitu dengan cara menambahkan satu buah diode bias. Ini kita tambahkan seri menjadi 4 buah, itu sudah pasti biasnya akan naik. Kemudian kita kecilkan lagi DCO dengan cara memutar drainpot ini. Nah kemudian untuk cara lain bisa kita besarkan nilai resistor emitter untuk tab. Jika kita coba resistor emitternya 100 ohm suara serak, maka kita bisa besarkan lagi menjadi 120 ohm atau ke atas lagi sampai suara tidak serak. Nah itu untuk mengatasi jika OCL 504 di tab dengan power supply rendah tidak serak, karena yang sejatinya ya untuk tab itu untuk power supply yang tinggi 40 volt ke atas ya, 45 VAC ke atas itu baru terasa hasil tab-nya. Kalau cuma voltase rendah saja mending nggak usah di tab. Oke, itu saja ya video saya untuk kali ini, semoga bisa dipahami. Kemudian saya tekankan sekali lagi, video ini saya tujukan buat rekan-rekan yang masih awam soal apa itu DCO dan bias, kemudian ini trimpot apa, pada driver power kok ada trimpotnya. Nah ini adalah penjelasannya, semoga bisa dipahami. Untuk rekan-rekan yang sudah mahir atau sudah kelas expert, silahkan abaikan saja ya, atau kalau ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Oke, cukup sekian saja. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.